Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana melimpahkan kita banyak kenikmatan. Kenikmatan sing boten saged dihitung oleh tangan kita, kenikmatan yang tidak bisa kita hitung dengan apapun. Bahkan ngapunten ketika ada pepohonan wit-witan ing donya niki ditebang dijadikan pena, maka tidak sanggup untuk menuliskan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan agama Allah di muka bumi ini yang insyaallah yang barokah ini. Dalam kesempatan kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah seperti mana di dalam surat ke-14 surat Ibrahim ayat ke-7 Allah berfirman, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sadaqallahu aladzim wa sadaqallahu rasulih. Wa itta'adana rabbukum, jika Tuhan mau maklumkan hambanya, la in syakartum la azidannakum, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita akan mendapatkan tambah kenikmatan dan tambah kenikmatan. Dan sebaliknya, ketika kita walain kafartum inna adabi lasyadid, ketika kita tidak mau bersyukur kepada Allah, kita tidak mau bersyukur berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan berikan azabnya kepada kita. Allah berikan hati yang sempit. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Ramadan kali ini, Ramadan yang spesial, Ramadan yang dimana di dalamnya syahrul Quran, yang dimana di dalamnya turunnya Al-Quranul Karim, yang dimana di Ramadan pula juga ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka di momentum kali ini, di Ramadan kali ini, kita harus senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai Ramadan kita berpuasa tapi rasa-rasanya hati itu lelah, hati itu kosong. Maka ada yang salah kepada diri kita, jemaah syawal muslimin. Ketika kita hati lelah, walaupun kita berpuasa Ramadan, itu tidak menjadi alasan kita hati kita lelah. Bahkan seharusnya hati kita itu berisi, hati kita itu bersih, hati kita bersemangat. Tetapi kenapa kok hati kita lelah? Karena bisa jadi di Ramadan kali ini itu kita kurang untuk berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati lelah itu karena lupa untuk mengingat Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai di Ramadan kali ini menjadi alasan kita malas-malasan. Di Ramadan kali ini, di puasa hari ini, jangan sampai puasa menjadi kambing hitam supaya kita tidak mau produktif sehingga hati kita lelah. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Supaya hati tidak lelah ini butuh ada namanya obat. Obatnya yaitu kita berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28 Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Maka kunci dari supaya kita hati tidak lelah dalam melakukan segala aktivitas di kehidupan kita, khususnya di bulan suci Ramadan, yaitu kita harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikirnya bagaimana?
yaitu di dalam surat Fatir, surat ke-29 ayat 30, surat ke-35 ayat 29. Ada tiga amalan yang harus kita introspeksi setiap hari sehingga hati kita tidak lelah, hati kita tidak capek. Apa itu? Innal ladina yasluna kitaballah. Dengan mengingat Allah, yang pertama adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an adalah kalam Allah. Yang berfirman langsung ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluknya. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an sama dengan kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di Ramadan kali ini kita tidak sampai dan tidak bisa untuk mengkhatamkan Al-Qur'an. Tetapi di momentum Ramadan ini adalah momentum perubahan yang dimana bisa jadi sehari-hari kita jarang membaca Al-Quranul Karim. Di Ramadan kali ini kita sering dan tepat waktu dan bahkan intensitas kita dengan Al-Quran itu lebih banyak. Jemaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan membaca Al-Quran hati kita tenang, karena dengan membaca Al-Quran kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam mengingat Allah, amalan tersebut selain yaitu wa aqamus shalah. Dengan salat juga kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam salat itu, jemaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita menundukkan organ ataupun bagian tubuh kita yang terhormat, yaitu kepala kita. Maka disitulah kita sebagai hamba yang prioritas, Bapak Ibu sekalian, yang dimana di sini kita menempatkan kepala yang dimana itu adalah tahta ataupun martabat kita tertinggi, kita mau turunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meyakini kita hanyalah sebagai hamba yang lemah, hamba yang tak berdaya. Ketika Allah tidak berkehendak, maka kita tidak bisa apa-apa. Jamaah muasyiral muslimin rahimakumullah. Hati lelah juga bisa dikarenakan beban dosa yang menumpuk di dalam diri kita. Karena bisa jadi di 11 bulan yang lalu kita seringkali bermaksiat, seringkali kita berbohong, seringkali kita menggibah, bahkan kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan ini bukan berarti kita tidak akan diganggu oleh setan, tetapi di momentum Ramadan ini syahwat kita itu sedang dilemahkan oleh Allah. Maka kita momentum Ramadan inilah, bapak-bapak sekalian, mahsyarul muslimin, seharusnya kita bisa menjadi momentum yang terbaik, perubahan yang terbaik untuk melakukan kebaikan. Kalau di bulan suci Ramadan yang dimana bulan Syahrul Quran, bulan yang baik, bulan yang mulia, banyak kebaikan, kok kita belum bisa melakukan kebaikan, maka ada yang salah kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan-jangan karena kita tidak bisa melakukan kebaikan karena kita dosanya banyak, maka tak lain tak bukan obatnya yaitu kita harus bertobat dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beristighfar itulah kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa meluluhkan hati kita. Jangan-jangan kita tidak bisa melakukan ibadah salat, tidak bisa melakukan sholat tepat waktu karena kita banyak kemaksiatan di masa lalu. Maka kita harus gugurkan dengan cara kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-An'am surat ke-6 ayat 125, Allah berfirman dalam Al-Quran Al-An'am dengan artinya, maka siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, dia akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam ini. Siapa yang dikehendaki menjadi sesat, dia akan menjadikan dadanya sempit lagi sesat, seakan-akan dia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidayah yang Allah berikan kepada kita adalah amanah, dan ini sementara. Tidak ada yang menjamin bahwasanya kita hari ini Islam, besok masih Islam. Tidak ada yang menjamin kita hari ini bisa sholat tepat waktu, besok masih bisa sholat tepat waktu. Hari ini kita bisa menghatamkan 1 juz, 2 juz, belum tentu besok kita bisa masih berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Maka mumpung masih diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah dalam kebaikan, mari kita optimalkan di bulan suci Ramadan ini. Yang dimana bisa jadi di Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir kita. Belum tentu kita bisa menjumpai
tamu yang mulia ini, bulan yang mulia ini di tahun depan. Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Karena jenazah kemarin, jenazah hari ini kemarin masih bisa bernafas. Jenazah besok, mayat besok, hari ini masih bernafas. Dan kita semua yang ada di sini masih bernafas. Maka di sini semua adalah calon-calon jenazah yang dimana tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kenapa kok ada faktor hati lelah? Yaitu karena ujian hidup tak kunjung selesai. Bukan ujian hidup yang tak kunjung selesai, tetapi kita kurang sabar dalam proses memperbaiki ataupun melakukan ujian tersebut. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini sepaket yang dimana tidak bisa dipisahkan antara kesulitan dan kemudahan. Ketika kita diberikan oleh Allah ujian, maka insya Allah Allah akan berikan hadiahnya. Tetapi kita harus sabar, dan sabar dalam hal proses yang Allah sedang berikan kepada kita. Jangan sampai kita salah respon dalam hal ujian yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah berikan ujian, respon kita baik, maka kita akan mendapatkan hikmah, mendapatkan hadiahnya. Tetapi ketika kita salah respon, kita tidak bisa menempatkan ujian pada tempatnya, kita tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ditunggu yaitu azabnya oleh Allah. Jemaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita di Ramadan kali ini harus serius dalam hal melakukan kebaikan-kebaikan. Amatlah sangat rugi ketika di bulan Ramadan kita tidak bisa melakukan sholat tepat waktu, kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran, kita tidak bisa menginfakkan sedikit harta kita kepada orang lain, maka amatlah rugi. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di Ramadan ini adalah momentum perubahan dan perubahan. Semoga di Ramadan kali ini Allah ridhoi kita semua dan pahala kita akan mendapatkan di akhirat kelak nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku li qauli hada wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum huda ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد أمين وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وآخر دعوانا أقيموا الصلاة